Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baiklah, kali ini kita akan berbagi cara membenarkan posisi isi perut. Nah, jadi di sini saya tidak memberikan contoh konkret dengan orang secara langsung, ya, karena kita tahu bagian perut itu merupakan aurat bagi laki-laki, ya, apalagi bagi perempuan, ya, hampir seluruh tubuhnya itu aurat. Nah, jadi saya hanya memberikan gambaran, ya, jadi anggap saja ini teman-teman adalah posisi perut. Dan ya, sekali lagi kami beritahukan bahwa apabila ingin membenarkan isi perut itu harus kepada yang ahlinya, nggak sembarangan juga. Jadi saya agak ragu sih kemarin mau memberikan cara membenarkannya. Cuman ya tidak salahnya lah ini saya beritahukan, siapa tahu bermanfaat bagi yang memerlukannya. Adapun manfaat membenarkan isi perut sudah kemarin kita buat videonya, ya. Kalau teman-teman mau belum menyimak bisa disimak. Semoga ada manfaatnya. Nah, jadi ini ibarat tulang sulangka, ya teman-teman, ya. Jadi di bawah dada itu ada tulang kita kan. Nah, tulangnya ada banyak gitu. Ini bagian dada, ya. Nah, terkadang juga di sini juga ada hal-hal yang harus ditekan gitu agar pecah. Ada sumbatan pada urat di tubuh kita. Ini perlu kita pecahkan. Kenapa? Karena disinilah, di urat itulah jalannya angin, ya. Makanya orang-orang itu yang susah buang angin, ya, atau anginnya mandek di tubuh itu karena jalur keluar anginnya itu yang tersendat, ya. Nah, jadi teman-teman ini harus juga ditekan agar kembali lurus dan peredaran darahnya lancar. Karena setiap tulang itu pasti ada urat yang menggiringnya, ya. Nah, jadi caranya bisa dengan cara uratnya ditekan ke tulang sulangka ini agar pecah, sehingga terbukalah jalan peredaran darah kita. Nah, kembali ke bahasan kita. Mohon maaf, ya, ini anggap aja posisi perutnya miring, ya, agak miring teman-teman ke sini, ya. Ada banyak penyebabnya, ada mungkin di video saya sebelumnya juga tentang penyebab kenapa kok perut itu bisa turun, ya. Nah, kalau naik biasanya itu karena muntah, ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita muntah, mau tidak mau kita harus mengeluarkan isi perut, ya. Isi makanan yang ada di dalam perut otomatis itu, ya, memancing untuk ke atas gitu. Jadi ke atas ini. Nah, ini yang perlu untuk dibenarkan posisinya. Bagaimana caranya? Kalau cara saya adalah yang pertama itu kita sisir dulu di bagian sini. Sulangka ini kita picik, tekan dulu. Barangkali seperti ada yang ini, ada sumbatan gini. Biasanya angin ngumpul di sini. Nah, jadi kanan kiri harus dipijat. Kalau terasa sakit, ya itu memang ciri-ciri ada berpenyakit. Kalau dia nggak sakit, berarti nggak berpenyakit lah, gitu cirinya, ya. Nah, ini dipijat dan ditekan ke tulang sulangka. Di sini nggak ada tulang, ya, jadi nggak usah dipicik. Nah, kemudian ini di atas pinggang kita, tapi di bagian depan, bagian perut, ya. Ini juga perlu untuk kita pijit dulu agar kendur uratnya tidak kencang. Karena kalau dia masih dalam posisi kencang, kita angkat
isi perutnya ya sakit karena masih kencang, masih terjerat gitu dengan pinggang. Makanya kadang saya ada mijat belakang itu keras ya. Nah itu perlu diangkat juga dari belakangnya. Karena kita punya beraktivitas kadang macam-macam ya. Nah, setelah ini sudah kita picik dan terasa lemah, uratnya sudah santai, nggak kencang lagi, barulah kita mulai mendeteksi nih kemana sih isi perut ini jatuhnya. Mungkin yang kayak seperti yang kayak saya katakan di awal tadi di sini. Nah kita bisa meraba. Jadi bagaimana sih cara kita mengetahui apakah posisinya sudah benar atau belum? Pusat kita adalah acuannya. Jadi posisinya itu harus sama rata ya, atas bawah isi perut kita itu harus sama. Ya, ini pusat kita. Nah maka kita ngukur seharusnya gini, nggak boleh terlalu atas, nggak boleh terlalu rendah. Jadi pusat ini yang menjadi acuan ya. Ibarat kata pusat di tengah, nah harus gitu. Nah kemudian setelah kita dapat yang pertama itu kita turunkan dulu ke bawah ya. Tapi nggak boleh kita itu manu ke bawah tapi begitu, jangan. Perut ya tetap seperti itu perut. Makanya saya katakan di judul itu, membenarkan isi perut itu bukan berarti dipijat, karena bahaya malah ya. Kalau kita pijat itu isi perut bahaya, karena memang alaminya seperti itu, ciptaan Allah itu. Gambaran perut ya seperti itu. Jangan kita narik ke bawah gitu, bahaya malah ya. Bahaya. Kita cukup sebatas ini, sebatas yang kita yakini itu sudah sesuai. Nah makanya ini perlu perhitungan gitu ya. Nah jadi dia kita turunkan perlahan-lahan sampai hanya batas bagian yang kita yakini batasnya. Setelah itu kita periksa lagi di samping sini. Kan anggap aja seharusnya gini perut itu. Kadang kalau memang itu nggak miring ke sebelah sini, dia terasa kosong di sebelah sini. Nah jadi tetap kita harus perlu memeriksanya ya, agar sempurna, akhirnya tidak ada yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal ya tetap nggak enak memang. Nah kita kesampingkan agar posisinya ke sini. Memijatnya itu bukan berarti berulang-ulang gitu, enggak ya. Bisa sakit perut orangnya. Kita cukup menekan, mendorong gitu seperti ini teman-teman, sampai ke garis yang kita yakini itu batasnya. Nah gitu. Kita diamkan ya. Kalau memang apabila ada bermasalah dengan uratnya, kadang ada seperti denyut-denyut gitu. Nah, berarti tekanan kita mengenai yang kita capai ya. Nah, kemudian lagi kita dari bawah lagi ya. Dari bawah kita angkat. Nah, kemudian setelah itu dari sebelah sini juga kita periksa ya, sampai kepada posisi yang kita anggap benar. Ini harus seimbang, kanan kiri harus sama pendek. Nah begitu. Nah kemudian terakhir dari bawah ke atas sampai kepada batas yang kita rasa benar. Tapi memijatnya pun harus dengan cara digeser gitu aja, nggak usah gitu enggak. Nanti kalau kita memang merasakan, maka perut itu akan bergerak dan orang yang dipijat akan merasa perutnya bergeser. Itu ciri penanganan yang sudah baik. Nah, kemudian di bawahnya juga. Setelah selesai, maka kita periksa ya, kita pegang gitu. Apakah sudah seimbang atas bawah kanan kirinya?
kalau sudah seimbang berarti sudah kita yakini itu benar. Bahkan kalau memang itu perutnya menurun, kadang ada bunyi kayak ada angin gitu. Nah itu kiri-kiri anginnya akan keluar setelah itu biasanya ya. Entah itu dari mulut atau dari, mohon maaf, buang angin kentut ya. Nah itu ciri yang sudah kembali normal posisinya ya. Bagaimana teman-teman, barangkali itu ya dapat saya sampaikan, dan mungkin hasilnya bisa dirasakan oleh si penderita yang awalnya sulit bernafas, terasa berat, terasa ringan setelahnya, apabila penanganannya dilakukan dengan penanganan yang baik ya, dan dilakukan oleh orang yang ahli. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.